Tahukah saudara bahwa Yesus berjalan di atas muka bumi, meskipun He is God, Jesus is God, tapi dia melayani 3,5 tahun di atas muka bumi, dia sebagai the Son of Man, 100% manusia. Meskipun He is the Son of God, tapi dia melayani sebagai the Son of Man, sehingga Yesus pun, seorang Yesus pun berjalan dengan imannya dia. Ya, nah ini yang akan kita pelajari, iman seperti apa. Ya, nah setiap kali kita belajar tentang iman, ada 3 hal paling tidak, ada 3 ayat yang saya akan sharing. Ya, pertama-tama nanti kita akan belajar lebih banyak. Pertama adalah apa itu iman, yang kedua bagaimana iman itu bisa timbul, yang ketiga seberapa penting iman, seberapa penting kita perlu iman. Ya, nah itu. Nah nomor 1 adalah definisi iman. This is an introduction, definisi iman. So what is faith? Apakah iman itu? Saya rasa saudara semua sudah pernah dengar, mungkin dari Sunday School sudah pernah dengar yang namanya iman. Apa itu iman? Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Boleh kita buka bersama saudara, Hebrews 11 verse 1 please. Ya. Nah, apakah itu iman, definisi iman? Now faith is. Nah, saudara boleh ikuti dari Alkitab saudara versi bahasa Indonesia. Ya, di sini mungkin ditampilkan versi bahasa Inggris. Ya, now faith is, karena seringkali dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak 100% sama. Karena keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak 100% sama. Jadi saya pakai yang dari King James atau New King James. Ya. Di situ ada kata now. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia rasanya tidak ada now-nya. Ya. Now faith is. Now. One single word now is very important. Now faith is, confidence is in what we hope for and assurance about what we don't see. Nah ini bukan dari King James. That's okay, nggak apa-apa. Ya, tapi kurang lebih seperti itu. Now faith is, maksudnya begini saudara. Pada saat kita bicara tentang iman, kita akan berurusan dengan something now. Tapi untuk sesuatu in the future. Nah, apa maksudnya saudara ya? Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Pertama itu adalah now. We apply faith for now, hari ini. Tapi untuk sesuatu yang ada di depan. Because it is for something that you cannot see, yang saudara belum bisa lihat. Karena kalau sudah terlihat, nggak perlu iman lagi, karena udah kelihatan. Justru karena belum terlihat, harapan apa, maka kita perlu iman. Karena belum terlihat. Ya, dan ya saudara, this is very important. Iman itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah seberapa pentingnya. Kita tahu iman itu penting. Seberapa pentingnya? Oke, let's go to Hebrews 11 verse 6. Drop down to verse 6 please. Ayat 6, Ibrani 11. And without faith it is impossible to please God. Tanpa iman itu tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Bahasa Indonesia mengatakan, it is impossible. Alkitab tidak berkata without faith is difficult. No, it is impossible. Very strong word, impossible. Lain kalau ayatnya berkata tanpa iman itu sulit. Sulit itu berarti masih bisa walaupun itu sulit. Ya, nangkep saudara bedanya. Tapi ini dikatakan without faith it is impossible. Udah gak mungkin bisa. Impossible is that's it, dead end. It is impossible to please God. Nah dari situ kita sudah tahu, berarti penting nih. Karena kalau nggak ada ini, tidak bisa berkenan. It is impossible to please God. Ya, very strong, very very strong. Nah satu lagi, bagaimana iman itu bisa timbul? Bagaimana iman itu bisa timbul? Oke, let's go to Romans 10:17. Ya. Ini juga saya percaya saudara semua sudah pernah dengar. Oke. Nah, iman timbul, ini menarik kali, ada consequently. Faith comes from hearing. Iman timbul dari mendengar, pendengaran. Hearing the message. Mendengar firman Tuhan. Timbul dari mendengar, timbul dari membaca. Sayangnya di Alkitab dikatakan seperti itu caranya iman itu bisa datang. Seperti itulah iman itu bisa timbul. The problem is jika kita tidak mendengar firman, maka iman itu tidak timbul. Sangat logis. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Firman Tuhan. The word of God, the word of Christ. Nah masalahnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita mendengar terus. Tapi apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar
Jika itu bukan firman, maka yang timbul bukan iman. Nah, apa maksudnya saudara? Jika yang kita dengar adalah firman, maka yang timbul iman. Mari kita jujur. Berapa sering kita mendengar firman? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saudara masih ingat 2 tahun lalu? 2 tahun lalu, kurang lebih 2 tahun lalu. Setiap kita pasti masih ingat. Kita baru saja melalui sebuah masa di mana tidak satupun manusia di atas bumi ini pernah menyangka kita mengalami seperti itu. Betul toh? 2 tahun lalu, kurang lebih lah. Tahun 2020, 2021. Kita semua berada di dalam sebuah tanda kutip badai yang sama. The same storm. Meskipun kita berada di atas perahu yang berbeda-beda. Setiap kita mengalami masa sulit 2 tahun yang lalu. Ya, masih ingat, pasti masih ingat. Itu adalah saat-saat di mana yang namanya uang berhenti bicara, kedudukan berhenti bicara, pangkat berhenti bicara. Pada saat sudah ada masker di mulut, pada saat sudah ada infus di tangan, seberapapun besar uang, seberapapun tinggi jabatan, nggak ada pengaruhnya toh. Belum lama itu. Gitu. Dan saudara pasti masih ingat yang kita tinggal di Australia. Setiap hari jam 11 pagi itu akan keluar di berita. Berapa jumlah angka. Masih ingat gak saudara? Ya kan? Hari ini berapa yang terkena? Setiap hari jam 11 ada beberapa dari kita yang menunggu. Berharap angka itu akan turun. Tapi ternyata angkanya naik terus. Kita terkena lockdown. Gitu. Dan itu yang kita dengar, itu yang kita lihat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 7 hari. Itu angka muncul terus. That is not the word of God. Pada saat kita mendengar angka hari ini, jumlah korban sekian. Apakah iman timbul? Tidak. Yang timbul apa? Khawatir toh? Bener kan? Alkitab berkata iman timbul karena mendengar firman. Sayangnya cuman itu sumbernya. Gak ada lain. Gitu loh. It's in the Bible. Nah, kita belajar lebih jauh. Jadi 3 hal. Definisi iman itu apa? Kita mesti ingat. Yang kedua, seberapa pentingnya? Kita tahu itu penting sekali karena tanpa iman tadi sudah dibilangnya. Without faith it is impossible to please God. Dan yang ketiga adalah bagaimana iman itu datang. Nah, ada beberapa cerita di Alkitab tentunya. Nah, iman itu bisa diukur saudara. Kalau saudara baca Alkitab King James bahasa Inggris ya. Yesus berjalan di atas muka bumi, dia menggunakan 3 ukuran iman. Pertama adalah great faith. Iman yang besar. Tapi ini hanya ketemu di Alkitab bahasa Inggris. Ya, great faith. Dia pernah mengatakan kepada seseorang, oh besar imanmu. Cuma 2 kali. 3,5 tahun dia cuma ngomong itu 2 kali kepada 2 orang. Dua-duanya bukan orang Israel. Ya, satu kepada seorang wanita Kanan. Yang satu kepada orang Romawi. Dua-duanya bukan orang Israel. Great faith 2. Lalu at least paling tidak 3 kali dia pernah berkata little faith. 3-3-nya sama murid-muridnya. 12 orang itu dibilang little faith. Sayang di bahasa Indonesia tidak ketemu. Kalau saudara buka di Alkitab bahasa Indonesia cuma dibilang kurang percaya. Tapi jelas di Alkitab bahasa Inggris little faith. Itu dibilang kepada muridnya sendiri. Dan satu lagi no faith. Itu juga dibilang kepada muridnya sendiri. Jadi 3 kategori. Great faith, little faith, dan no faith. Gitu. Nah kita bisa lihat kita bagian yang mana. Ya. Itu ada, saudara bisa, kalau saudara baca Alkitab saudara, terutama King James, itu ada seperti itu. Saudara akan jumpa itu. Now, mari kita belajar lebih jauh. Oke, let's go to John 8:32. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Ini menarik. Saudara pasti pernah dengar. And you shall know the truth and the truth shall make you free. Dan engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. You shall know the truth and the truth shall set you free. Nah perhatikan baik-baik. What is the truth? This is the truth. Berita yang kita dengar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Meskipun orang bilang itu fakta. But it's not the truth. The truth is the highest reality. Berita yang kita dengar, yang kita lihat, apapun itu sudah di depan mata, itu hanya tanda kutip orang bilang kenyataan atau fakta. But it's not the truth. Kita orang percaya, standar kita harus ini saudara. Dan maksudnya saudara,
Ya, this is the only truth. Ya, dikatakan you shall know the truth. Firman Tuhan, the truth. And the truth shall set you free. Nah, the problem is kita tahu apa tidak kebenarannya. Firman Tuhan ini adalah selalu kebenaran. Dan ini akan memerdekakan kita, memerdekakan saudara, membebaskan kita dari segala ikatan. Tapi, but, ya, hanya kebenaran yang engkau tahu. Jika kita tidak tahu kebenarannya, meskipun ini tetap benar sampai kapanpun, ini sudah 2000 tahun paling tidak usianya. Kalau kita tidak tahu, ini tidak bisa membebaskan kita. Nggak apa maksudnya saudara? Di dalam Alkitab ada ribuan janji Tuhan. Pertanyaannya, kita tahu berapa biji? Berapa banyak yang kita ingat? Yang hanya yang kita ingat yang bisa memerdekakan kita. Yang tidak kita ingat, yang kita tidak tahu, tidak bisa memerdekakan kita. That is the fact. Makanya saudara ingat cerita Yesus dicobai di padang gurun. Yesus ketemu iblis sendiri. Dia berpuasa 40 hari. Saudara ingat cerita itu kan? Dia dicobai di padang gurun. 3 kali dicobai iblis. Yesus jawabnya apa? Ada tertulis. Dia tidak bilang ada terdengar. Enggak, ada tertulis. Dia tahu. It is written. Pada saat itu tertulis, itu adalah the promise. That's for you. Kalau saudara lahir baru itu tertulis, apa yang saudara baca itu buat saudara. Itu bisa menjadi milikmu. Tapi harus tahu. Kalau nggak tahu, meskipun itu sebetulnya diberikan pada kita, kita tidak bisa memilikinya. Just because we don't know. Saya cerita sedikit saudara, beberapa tahun yang lalu, saya ada di dalam sebuah perjalanan ke Israel. Di dalam pesawat, saya duduk di samping saya, sebelah saya, itu adalah seorang yang belum pernah naik pesawat. Jadi itu pertama kali dia naik pesawat, kebetulan dalam perjalanan ke Israel. Nah seperti biasa setelah kita tinggal landas, kan disajikan makanan tuh di dalam pesawat. Ya, disajikan makanan. Begitu disajikan makanan di depan dia nggak langsung makan. Tapi dia tunggu kiri kanan, dia toleh kiri, dia toleh kanan. Lalu dia tanya kepada saya, is this for free? Saya bilang, oh yeah, that's free. You don't have to pay. Everything is included in your ticket. It's free. Saya berkata gitu pada baru dia makan. Kenapa? Karena dia tidak yakin itu diberikan di hadapan dia untuk dia for free. Tapi dia tidak berani menyentuhnya karena dia tidak yakin bahwa itu untuk dia. Meskipun itu sudah diberikan, tapi karena ketidaktahuan maka dia tidak bisa menikmati. You shall know the truth, and the truth shall set you free. This is the truth, it will set you free. But only the truth that you know. Hanya kebenaran yang saudara tahu yang bisa memerdekakanmu. Anggap saudara. This is very important. Tanpa ini kita tidak bisa punya iman. Tidak bisa. Loh, tapi orang di luar sana, mereka tidak kenal Tuhan, mereka tidak baca Alkitab. Kok hidupnya bisa bagus, bisa baik kelihatannya. Wait, tanpa Tuhan, tanpa Yesus, banyak orang bisa sukses. Bisa. Gak perlu iman, tidak perlu. Tapi yang mereka lakukan itu adalah berpikir positif. Saudara pasti pernah dengar kan, ada seminar-seminar pengembangan diri bagaimana berpikir positif. The power of your mind. That's not faith, no. Faith ini ada dasarnya. Tapi kalau positive thinking belum tentu faith. But if we have faith, kalau kita punya iman, pasti kita berpikir positif. Itu beda saudara. Ya, jadi faith adalah sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan. Ada di sini. That is faith. Ya, karena Alkitab berkata, caranya bagaimana iman itu datang adalah jika kita buka ini. Jadi krusial sekali kita sebagai orang percaya kita tahu isinya apa. Alkitab kita isinya apa. Penting sekali karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita akan berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita khawatir. Hal-hal yang membuat kita takut. Bagaimana menghadapinya? Dengan firman Tuhan, dengan iman. Ya, nanggap ya saudara. Nah saudara pasti pernah tahu bahwa ada istilah yang populer.
Saudara mungkin punya teman saudara cerita dengan saudara, oh saya dalam masalah begini. Lalu dia bilang, saya imani saja. Saya imani, saya pasti bisa. That's good saudara, imani. But wait, apanya yang diimani? Kita bisa mengimani sesuatu jika itu menjadi milik kita. Jika itu sudah ada di sini. Baru kita bisa imani. Jika tidak, that's not faith, itu hanya berpikir positif. Ya, itu berbeda. Mirip-mirip mungkin, but it's not the same. Efesus 2 ayat 8 please, mari kita belajar dari sini. Efesus 2 ayat 8, ya. Nah, Ephesians 2:8. Nah, ini menarik sekali. For by grace you've been saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Saya ulang. By grace you've been saved through faith. Kita diselamatkan by grace through faith. Saya ulang perlahan. Kita diselamatkan by grace through faith. Saudara tahu artinya by grace through faith? By grace. Keselamatan kita diberikan free toh. Kita nggak bayar toh untuk jadi selamat. Kita menerima Tuhan Yesus, kita nggak bayar. It's free. Through faith means aksesnya melalui iman. By grace through faith, itu keselamatan. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, kita dapat semua janji Tuhan. Begitu itu tertulis, itu diberikan kepada kita. Faith adalah kuncinya, aksesnya. By grace through faith. It's given to you by grace through faith. Saya ambil contoh, ada janji tentang kesembuhan, healing. Kalau kita merasa sakit, kita tahu bahwa kita diberikan janji tentang kesembuhan. It is given to you by grace for free. Tapi bagaimana mengaksesnya supaya saya bisa mengalami kesembuhan? Through faith. So it is by grace through faith. Jadi perlu sekali kita tahu janjinya itu apa. Karena kalau kita nggak tahu janjinya, kita tidak bisa langsung ngomong, oke saya imani. Pertanyaannya, ada nggak di sini? Begitu kita tahu, it's a written promise. That's for you. And then you can access that through faith. Tapi pertama harus ada nggak di sini dulu. Jadi apapun yang kita hadapi, situasi apapun, nomor satu, buka Alkitabmu, cari apa kata Alkitab tentang kondisimu. And then begitu kau menemukannya, kau bisa claim. Karena itu milikmu. By faith, thank you Lord, I receive it. Tapi harus ada dulu di sini. It's a written promise. Itulah sebabnya Yesus berkata, ada tertulis. Secure, ada tertulis. Sudah, itu milikmu. Karena ditulis. Gitu loh. Jadi, saudara nangkap betapa pentingnya ini. Nah, ini kayak manual book. Kehidupan kita, manual book. Bible. Manual book. Memang kita punya kebiasaan manual book itu nggak dibaca, betul kan? Ya, saudara semua punya smartphone tuh, handphone. Adakah saudara yang beli handphone terus dibaca dulu manual booknya? Enggak toh? Coba aja. Coba ini saya giniin, cobalah fungsi ini. Begitu mentok nggak bisa, tanya kiri kanan, tanya temennya, tahu nggak kamu ini gimana sih caranya gini? Terus temen kita bilang, oh kamu tahu itu digituin aja. Habis itu kamu pergi ke menu ini. Coba aja, nggak usah dibaca manual book. Padahal semua ada di manual booknya. Terus begitu mentok nggak bisa, lalu kita mengambil kesimpulan kayaknya nggak bagus nih. Disalahin handphonenya. Padahal hanya gara-gara kita nggak tahu cara mengoperasikannya karena nggak baca manual booknya. Gitu nggak sih? Apa jangan-jangan saya doang yang gitu? Mukanya serius banget semua. Bible, B-I-B-L-E. Basic instruction before leaving earth. Nah itu cuma ngarang aja. Tapi B-I-B-L-E, Bible. This is your manual book. Kalau saudara punya handphone, misalkan saudara punya iPhone. It's Apple toh. Kalau rusak, apa saudara bawa ke Samsung? Enggak. Karena mereknya bukan Samsung, mereknya Apple. Bawa ke authorized dealernya. Jadi kalau ada yang rusak dalam hidup kita bawa kemana? Buka manual booknya, pasti ada di situ.
That is faith. Gitu loh. Gitu. Jadi nggak coba-coba, enggak saudara. Kita nggak coba-coba saya giniin, saya gituin, tidak. Semuanya tertulis. Ya, you've been saved by grace through faith. Ingat, diberikan buat kita akses dengan iman. Iman is the access, like the key, kuncinya. Tapi ingat, nggak kelihatan. Makanya tadi definisinya, faith is something. Ya harapan kita, dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya nomor 1 itu tadi ya yang kita pelajari. You shall know the truth. Oke, lalu kita lompat ke Lukas 17 ayat 5. Luke 17 verse 5 please. Now, okay. And the apostle said to the Lord, ini murid Yesus berkata kepada Yesus, increase our faith. Mereka bertanya kepada Yesus, increase our faith. Dari sini kita tahu berarti faith itu bisa bertambah. Bahasa Indonesia, guru tambahkanlah iman kami. Murid-muridnya Yesus ngomong sama Yesus, tambahkanlah iman. Berarti iman itu bisa nambah, betul loh? Bisa bertambah. It's in the Bible. Increase our faith. Kalau iman itu tidak bisa bertambah, ini tidak akan ada ayatnya. Lalu dijawab sama Yesus, gimana? How to increase your faith? Ya. Jawabannya itu di ayat 6-nya. Ayat 6 itu jawabannya. How to increase our faith. Mereka merasakan kita perlu tambah nih imannya. Mereka bertanya kepada Yesus, gimana Tuhan Yesus caranya? Dijawab sama Yesus ini. Increase our faith, itu dia. So the Lord said, if you have faith as mustard seed, you can what? Say, berkata. Say itu pakai mulut ya. Bukan dalam hati, no. Say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Berkata. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau bisa berkata kepada pohon ini, tercabutlah, terbantunlah ke laut, maka itu akan terjadi. Kita sering dengar itu. Tapi ternyata itu adalah jawaban dari pertanyaan, increase our faith. Berarti how to increase your faith adalah you say it. You say it. It's in the Bible. Nah pada saat kita mendengar ini, seringkali kita fokusnya kepada apa? If you have faith as small as mustard seed. Jadi ukurannya, kita fokus ukurannya, iman itu kecil aja cukup. Benar itu saudara, mustard seed ya. Biji sesawi itu yang paling kecil. Maka itu dipakai sebagai ukuran, kecil aja. But the problem is not the size, bukan ukurannya. But how? Bagaimana biji itu bisa tumbuh, bukan ukurannya. Biji itu jika kita cuma taruh di atas meja, benih, itu tidak akan tumbuh. Tapi sekecil apapun benih, begitu itu ditaruh di tempat yang tepat, yaitu di tanah, maka baru dia akan tumbuh. Jadi iman itu seperti benih, dia harus ditaruh di tempat yang tepat, di atas tanah. Maka dia tumbuh. Caranya seperti dengan apa? Say it. Say it. Katakan. Perkatakan. Ini yang ngajarin Yesus. Jadi ingat, iman bisa bertumbuh, yes, increase, naik. Bagaimana caranya? Perkatakan. Apa yang diperkatakan? Say the word of God. Iman itu berkata. Contoh, jika kita ingin hidup di dalam divine healing, berjalan di divine healing, kita temukan janji Tuhan tentang healing. Banyak sekali. Paling populer adalah apa? 1 Peter 2:24 and Isaiah 53:4 and 5. Oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Itu kan ada tuh di Alkitab. Di Alkitab saudara ada itu. Ya, itu paling populer. Ambil, taruh dalam hatimu, ucapkan. Oleh bilur-bilur Yesus, I am healed. Aku telah sembuh. Aku sudah sembuh. Perkatakan dari mulut, bukan dalam hati, bukan. Dari mulut berkata. Itu dia. Caranya supaya tumbuh. Yesus yang ngajarin. Jadi kita nggak ngarang-ngarang. It's in the Bible. It's in your Bible. Okay, let's go to Mark 11. 23-24. Mark 11, 23-24. Populer sekali. Ya. Ini yang ngomong Yesus lagi. 23-24. Mark 11, 23-24. Populer sekali. 23-24. Populer sekali. Ya. Ini yang ngomong Yesus lagi. 23-24. Populer sekali. 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 23-24. Populer sekali.
Ya. Or assuredly I say to you, whoever says to this mountain. Nah, stop dulu. Aneh nggak sebetulnya? Murid-murid Yesus 12 orang. Nah gini, pada saat kalau saudara mau memahami Alkitab dengan mudah, pada saat saudara baca Alkitab, masukkan dirimu ke dalam cerita. Seakan-akan saudara ada di sana. Pada saat itu, sehingga pada saat saudara membaca, saudara tahu setting ceritanya. Ada sebuah ayat itu dikatakan kepada siapa, ayat itu yang ngomong siapa, kondisinya apa. Jadi saudara tahu begitu ada kalimat, saudara tahu itu yang ngomong siapa. Yang ngomong Yesus kah, yang ngomong murid kah? Apakah yang ngomong jangan-jangan orang Farisi kah? Ahli Taurat yang ngomong? Ya, karena semua tercatat. Ya. Yang ngomong Yesus. Nah, apakah kurang aneh Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya? Nah, bayangkan saudara sekarang salah satu dari 12 muridnya, salah satu dari 12 rasul. Posisikan dirimu menjadi salah satu di antara mereka. Yesus mengajarkan, kamu ngomong sama pohon, yang tadi tuh. Jika kau berkata kepada pohon. Lah terus yang sekarang, engkau berkata kepada gunung. Kurang aneh apa? Suruh ngomong sama pohon. Kurang aneh apa? Suruh ngomong sama gunung. Tapi itu yang ngomong Yesus. Muridnya pada saat itu mungkin juga tidak paham. Kita baca firman ini, kita ketemu ayat ini. Ini bener apa masa kita suruh ngomong sama pohon, kita suruh ngomong sama gunung? Tapi saudara begitu baca, saudara tahu itu yang nyuruh Yesus. Yesus yang nyuruh, yang kepadanya kita berseru setiap kali kita berada dalam kesulitan. Yang kepadanya kita mengaku, yang kepadanya kita angkat tangan memuji menyembah. Itu yang ngomong dia. Dicatat. Meskipun itu terdengar aneh, tidak masuk akal. Yang ngomong Yesus. Nah, terserah kepada kita mau percaya apa enggak. Kalau yang ngomong manusia biasa, oke lah. Ini yang ngomong Yesus. Ayo kita baca. Or assuredly I say to you, whoever says to this mountain. Berkata kepada gunung. Itu benda mati, saudara. Be removed. Mirip kan? Tadi suruh ngomong sama pohon, tercabutlah. Sekarang ngomong sama gunung, menyingkirlah. Aneh. Gak masuk akal. It's in your Bible. Be removed and be cast into the sea. And does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Halo. Tadi ingat ya, increase our faith bagaimana? Say it. Terus ini dibilang gitu. Be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Say. Omong. Ya. Lalu 24. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Saya tidak akan berpura-pura ini gampang. No. 24. Therefore I say to you whatever things you ask. Nah ini juga aneh. Whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Saya ulang perlahan. Jika engkau berdoa, percayalah engkau telah menerima, maka itu akan diberikan kepadamu. Percaya telah, maka akan. Ini aneh saudara. Saya ulang perlahan. Percaya engkau telah menerima, maka akan diberikan. Wait. Believe that you have received and then you will have. Nangkap gak anehnya di mana? Percaya engkau telah menerima, barangnya udah ada belum? Belum. Tapi disuruh percaya telah. And then as a result, akibatnya, you will have it. Have it in your hands. Have it right in front of you. Ada di muka saudara. Tapi sebelumnya percaya dulu telah. Ini aneh. Makanya ini gak gampang. Percaya udah terima. Lu belum ada barangnya. Belum saya lihat.
Kok disuruhnya percaya telah? It's in the Bible. Maka kau akan lihatnya. Percaya telah, maka baru kau akan lihat. Dunia mengajarkan kita begini, dunia mengajarkan kita, if I can see, and then I can believe. Tapi Alkitab mengatakan beda. If you believe, then you will see. Bertentangan toh. Senin sampai Jumat dunia mengajarkan kita, if I can see, I can believe it. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, if you believe, then you will see. Yang ngomong Yesus. Halo. Gampang? Tidak. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Aneh, saudara, aneh. Tapi kembali kepada kita. Kita mau melakukan apa enggak? Ucapkan apa yang kau percayai. Believe. Ya. Say what you believe. Apa yang kita percaya itu kita ucapkan. And then you have to believe what you say. Saya ulang. Say what you believe and then you believe what you say. Seperti itu. Itu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Makanya tadi saya ajak saudara, bayangkan saudara menjadi salah satu muridnya. Mereka juga bingung. Saya yakin mereka juga bingung gitu loh. Ternyata kalau saudara baca Matthew, Mark, Luke, and John. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Banyak yang diajarkan Yesus itu kan gak masuk akal toh. Bener gak sih? Iya kan? Kebanyakan aneh, gak masuk akal. Tapi itu yang ngomong, yang mengajarkan juru selamat kita. Yang olehnya kita diselamatkan. Kenapa kok gak masuk akal? Karena faith is not something logic. No. Faith is higher than our logical mind. Gitu loh. Itu Yesus. God's kind of faith. Seperti itu. Kembali kepada kita saudara. Kita mau melakukan apa enggak? Kita mau melakukan apa enggak? Gitu loh. Mengenal Yesus, mengetahui firman Tuhan itu penting banget. Penting sekali saudara, penting sekali. Karena apa? Ini manual booknya. Kalau saudara baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, 4 Injil, Matthew, Mark, Luke, and John. Pelayanan Yesus paling banyak apa saudara? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu toh, 2 itu toh. Benar gak sih? Di mana-mana dia ketemu orang sakit, dia menyembuhkan orang sakit. Di mana-mana dia mengusir setan. Perhatikan baik saudara, caranya dia melakukannya. Everything is so simple. Simple semuanya, gak pakai susah. Ada orang buta datang ditanya kamu apa? Saya mau melihat. Melihatlah. Ketemu orang lumpuh, bangkit dan berjalan. Kok gampang banget. Begitu kan? Begitu kan Alkitab isinya begitu toh. Orang sakit kusta. Guru, jika engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Ya sudah, tahirlah. Tahir, sembuh. Kok gampang banget. Bahkan ketemu orang mati aja, suruh bangun. Itu di manual book saudara. Begitu isinya. Jadi itu contoh. Alkitab itu isinya pattern. Pattern untuk kita ikuti. Ikuti aja. Open the manual book. Find it. Just do it. Seperti itu. Walaupun tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita telah terlatih selama sekian tahun. Mindset kita untuk percaya sesuatu yang masuk akal. Betul kan? Begitu kita ketemu sesuatu yang gak masuk akal, kita bicara dengan orang, dia mengatakan sesuatu yang gak masuk akal, kita gak mau percaya. Sehingga itu terbawa pada saat kita membaca Alkitab, ini isinya, kok gak masuk akal, maka kita tidak berani percaya. That is the problem. Gitu loh. Nah itu. Tapi itulah yang dilakukan Yesus. Ya, satu lagi saudara. Ya ingat ya tadi ya, faith itu bisa bertambah. Bisa. Say it, perkatakan. 2 Corinthians 4:13 please. 2 Corinthians 4:13. And since we have the same
spirit of faith. Garis bawahi spirit of faith. Apa itu spirit of faith? Faith is something spiritual. Sesuatu yang spiritual. Spirit of faith. Now we cannot see spirit. Roh, iman. Roh itu nggak kelihatan. Something spiritual. So we cannot perceive, we cannot understand something spiritual by our natural mind. Gak bisa. Kita tidak bisa memahami hal-hal spiritual dari pikiran jasmani, mindset. Gak bisa, gak nyambung. Makanya apa yang diajarkan Yesus tentang iman, kelihatannya gak masuk akal. Because it is something in the spirit. Lanjut saudara. And since we have the same spirit of faith according to what is written. Nah ini luar biasa. I believe therefore I spoke. Aku percaya sehingga aku berkata. We also believe and therefore speak. Aku percaya maka aku mengatakannya. Ini Rasul Paulus. Jika kita percaya maka kita mengatakan apa yang kita percayai. Jika kita percaya kita akan mengatakannya. Rasul Paulus yang bilang. Jika kita percaya. Jadi yang kita keluarkan dari mulut kita sesuatu yang kita percaya. Bukan yang tidak kita percaya. Seperti itu. Mari kita lihat satu lagi. Contohnya dari Yesus sendiri. Saudara ingat. Suatu saat Yesus berada di atas sebuah perahu bersama 12 muridnya. Saudara pasti tahu ceritanya. Tiba-tiba ada angin tuh, ada badai. Perahu digoncang badai dan seterusnya, kemasukan air hampir tenggelam. Ya, Yesus tidur. Ingat tuh cerita itu tuh. Yesus tidur, bukan ketiduran loh, tidur. Bukan ketiduran nggak sengaja, memang dia literally sleep. Dia tidur di atas perahu, perahu digoncang badai. Muridnya berusaha, mereka nelayan profesional. Mengatasi badai nggak bisa. Akhirnya dibangunin toh Yesus. Betul kan? Ingat cerita itu kan? Ya, populer sekali ceritanya. Dibangunkan. Begitu Yesus bangun, apa yang dilakukan Yesus? Muridnya bilang gini, Guru, kita binasa. Guru, kita binasa. Itu yang dikatakan muridnya. Sesuatu yang belum terjadi. Apakah mereka sudah binasa? Belum toh. Tapi itu yang dikatakan muridnya. Guru, kita binasa. Apakah engkau tidak peduli? Kita nih mau tenggelam. Kenapa engkau malah tidur? Yang dikatakan para muridnya adalah sesuatu yang belum terjadi. Kelihatannya akan terjadi. Betul kan? Dalam bahaya. Lalu Yesus bangun. Apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dilakukan? Ingat? Ya. Dia bangun dan menghardik angin dan badai dan berkata apa? Diam, tenanglah. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Peace, be still. Peace, be still. Simple toh? Simple. Pertanyaannya, saat Yesus berkata peace, be still, apakah sudah ada peace di sana? Angin, badai. Yesus bangun dan berkata peace, be still. Pada saat itu belum ada peace. Belum ada. Angin mengamuk, badai mengamuk. Air masuk ke perahu. Perahu mau tenggelam. Faktanya adalah bentar lagi tenggelam. Muridnya bangunkan Yesus mengatakan fakta. Guru, kita udah mau tenggelam. Kenapa engkau malah tidur? Fakta. Tapi Yesus bangun, dia tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulut dia tentang fakta. Tidak. Yang dia katakan adalah sesuatu yang ingin dia lihat. So he spoke the result. Peace, be still. Belum ada peace, belum. Tapi dia meng-create peace. Dia memanggil peace. Alkitab mencatat langsung saat itu semuanya reda. Lalu Yesus berbalik kepada muridnya dan berkata, "Oh you of little faith. Mengapa kamu gak percaya?" Itu yang dikatakan Yesus. Itu cerita luar biasa, menarik sekali. Kita gak punya waktu untuk masuk ke detailnya. Hopefully one day saya akan cerita. That's amazing story. Ingat nomor 1.
Dalam situasi buruk itu it's life threatening situation. Mengancam jiwa. Tenggelam, mereka udah pikir nih tenggelam kita mati bareng nih. Ingat, nelayan profesional loh. Mereka tahu bahwa ini bahaya. Fakta ada di depan mata. Yes, kenyataan. Yes. Maka itu keluar dari mulut mereka. Tapi Yesus tidak mengatakan fakta. Tidak, dia mengatakan sesuatu yang ingin dia lihat. Dia memanggil hasil. Peace, be still. Meskipun gak ada peace-nya saat itu. God's kind of faith. Itu imannya Yesus. Dasar dari sesuatu yang diharapkan. Yang diharapkan apa? Peace. Dan bukti sesuatu yang belum dilihat. Tadi kita udah baca toh, Ibrani 11 ayat 1. Yang belum dilihat apa? Peace. Belum ada peace-nya, belum. Panggil. Tadi dikatakan apa? Pada saat kau berjalan di depanmu ada gunung, suruh pinggir gunungnya. Berkatalah kepada gunung ini, minggir. Aneh. Berkatalah kepada pohon, tercabutlah. Aneh. Dipraktekin sama Yesus. Muridnya nggak ngerti. Makanya di-rebuke sama Yesus. Mengapa kamu tidak percaya? That's in the Bible. Tidak ada tercatat percakapan muridnya bilang, come on Jesus, are you kidding me? Kita kan dalam bahaya, ya wajar dong kita takut. Wajar kita takut, ini sebentar lagi mau tenggelam. Kenapa engkau malah tidur? Yesus, oh come on God, where are you when I need you? It sounds familiar. Tuhan, ini kepepet Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau kau tidak tolong, tenggelam Tuhan. Hey, Yesus ada bersama mereka. Lain cerita kalau di perahunya itu gak ada Yesus. Saat saudara dalam kesulitan, check your boat. Ada Yesus gak di dalamnya? Kalau ada Yesus, perahumu gak akan tenggelam. Karena kalau saudara baca itu ayat sebelumnya, Yesus sudah bilang, mari kita pergi ke seberang. Let's go to the other side. Yesus bilang gitu kan, let's cross the sea to the other side. Jesus tidak bilang, let's go to the other side and then we will get down halfway. Enggak, dia gak bilang nanti di tengah jalan kita bisa tenggelam. Dia gak ngomong gitu. Pada saat Yesus sudah ngomong, let's go to the other side, apapun yang terjadi pasti nyampe ke seberang. Meskipun di tengah-tengahnya ada angin, meskipun di tengah-tengahnya ada badai, meskipun di tengah-tengahnya kelihatannya perahu kemasukan air, pasti nyampe ke seberang. Kenapa? Karena juru selamatnya ada di perahu. Halo. Gampang? Tidak. But it's in your manual book. Gitu loh. Manual book itu harus diikuti saudara. Karena pada saat kita punya sesuatu, kita mengoperasikannya tidak sesuai manual book, maka yang terjadi adalah malfunction. Betul kan? Saudara buka handphone saudara, biasanya di atasnya itu ada kertas isinya manual booknya. Di dalam manual book, apakah itu handphone, apakah itu apapun, TV atau apapun saudara beli iPad. Selalu, perhatikan baik, di dalam manual book selalu ada yang namanya promise. Betul kan? Promise, saudara buka handphone, saudara beli handphone baru. Di dalam manual book handphone kamu ada promise. Contohnya, promise-nya ini. Perangkat ini bisa melakukan A, B, C. Saudara bisa menggunakan perangkat ini untuk teks, untuk ngambil gambar, untuk buat video. That is a promise. Betul nggak? Benar. Betul toh? Bisa. Tapi bukan cuma promise. Saudara buka manual book saudara, bukan cuma promise yang saudara temui. Tapi apa? Warning. Betul kan? Apa warningnya? Jangan mengoperasikannya di dalam air. Contohnya. Jangan kena air. That is a warning. Toh betul. Kalau warningnya dilanggar selalu ada yang namanya konsekuensi. Betul? Kalau kena air rusak. That's a warning plus konsekuensi. Alkitab itu isinya begitu saudara. Ada promise tapi juga ada warningnya. Gitu loh. Itu yang dilakukan Yesus. Jika kau berjalan di depanmu ada gunung, suruh minggir gunungnya. Talk to the mountain.
Tapi seringkali kita lupa, sehingga begitu kita berjalan, gunung itu bicara, kenapa gunung? Kepikir nggak, kenapa kok dipakai contohnya gunung? Karena gunung adalah sebuah objek yang ukurannya begitu besar, ya. Dan itu berkata tentang problem kita, rintangan kita, menghadang kita di depan. Pada saat kita berjalan, di depan kita ada rintangan, ini nggak gampang saudara. Yang kita suka adalah kita berpaling, lalu kita teriak sama Tuhan, Tuhan, please help me Lord. Depan saya ada gunung, please help me. Suruh minggir gunungnya. Padahal Yesus bilang apa? Berkatalah kepada gunung itu suruh minggir. Tapi lebih gampang, lebih enak buat kita berdoa kepada Tuhan biar dia yang suruh minggir gunungnya. Kan gitu toh kebanyakan. Sehingga kita tidak perlu mempraktekkan iman. Suruh Tuhan aja. Tapi manual booknya berkata kalau kau lihat gunung, gunungnya suruh minggir. So talk to the mountain about God. Tapi kita lebih suka talk to God about the mountain. Berarti menyimpang dari manual booknya. Tidak gampang saudara. Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini mudah. No. It's not easy. Kenapa? Mindset kita lebih suka sesuatu yang masuk akal. Tapi itu yang dilakukan Yesus. Saat Yesus berjalan dan dia menjumpai pohon ara. Dia lapar, dia mau cari buah ara. Dia menghampiri pohon, tidak dijumpai di pohon itu. Apa yang dia lakukan dia? Dikutuk pohon itu. Pohon tidak akan berbuah, tidak akan ada buah lagi daripadamu. Lalu pohon itu kering tuh. Jadi yang dikeluarkan dari mulut Yesus adalah sesuatu yang belum terlihat. Alkitab mengajarkan call things which be not as though they were. Memanggil sesuatu yang belum ada seakan-akan sudah ada. Romans 4:17 please. Call things which be not as though they were. Memanggil yang belum ada seolah-olah udah ada. Ini yang bagian belakang ya. Ya, Romans 4:17. Setelah koma itu, who gives life to the dead and calls those things to which do not exist as though they did. That is faith. Yang belum ada panggil supaya ada. Wait, gak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Pada saat kita mempraktekkan iman, jangan kaget kalau orang-orang di sekeliling kita akan bilang, are you crazy? But it's in the manual book. Panggil yang belum ada. Peace, be still. Belum ada peace, panggil. Itu dia. That is in the manual book. Call things which be not as though they were. Saudara buka kitab Kejadian pada saat penciptaan. Segala sesuatu masih gelap. Apa yang dilakukan oleh Bapa? Let there be light. Panggil terang. And then there was light. Kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan gelap, mungkin kita akan langsung otomatis ngomong, kok gelap banget. Tapi bayangkan kalau Yesus yang masuk ke dalam ruangan yang sama, dia gak akan bilang kok gelap banget. Dia akan bilang jadilah terang. That's how faith works. I'll close with this. Bagaimana bisa? Okay, let me see your hands. How many of you are born again believers? Berapa dari antara saudara yang lahir baru? Orang percaya. Ini kan di gereja. Berapa dari antara saudara yang lahir baru orang percaya? Gak usah malu, enggak saya gak akan panggil ke depan suruh ngapain, enggak. No. Berapa? Okay, let me see your hand please. How many of you born again believers? Ya. Kenapa saya tanya ini saudara? Because this is very important, ini penting. Karena begitu saudara lahir baru, saudara percaya di dalammu, right inside of you ada Holy Spirit. Tahu artinya itu apa? Karena Roh Kudus yang di dalam engkau dan aku itu persis sama yang di dalam Yesus. Yesus melakukan mujizat, melakukan A, B, C, D, E, mengusir setan, membangkitkan orang mati by the power of the engine. Mesinnya, di dalam dia tuh ada mesinnya. Kalau sudah punya mobil, yang membuat mobil itu bisa berjalan, melakukan performance mobil itu adalah mesin di dalamnya. Betul ya, mesinnya toh. Mesinmu sama dengan mesinnya Yesus. Halo. Di dalammu ada Roh Kudus yang persis sama dengan Roh Kudusnya Yesus. Persis sama. Tahu dari mana sama? Alkitab mengatakan ya, we don't have time. Itu ada di Roma 8 ayat 11. Roh yang ada di dalam engkau itu sama persis yang ada di dalam Yesus. Makanya Yesus berani ngomong,
Engkau akan melakukan sesuatu yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar. That's in John 14:12. You will do things even greater than things that I did. Mesinnya sama. Mesinnya sama. Harusnya kalau mesinnya sama, hasilnya pun sama toh. Betul kan? John 7:38. I'll close with this. John 7:38. Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, nah itu ada tuh. This is powerful. He who believes in me. Tadi yang angkat tangan ya. Makanya saya suruhkan. He who believes in me. Saya ganti kalimatnya. Tadi yang angkat tangan. Karena saudara percaya toh. Yang tadi angkat tangan. Ini bagimu saudara. As the scripture has said. Now this is very important. Out of your heart. Dari dalam hatimu akan mengalir rivers, aliran-aliran, bukan river, rivers plural, aliran-aliran air kehidupan. Rivers of living water. What is that rivers? Perhatikan dari kalimatnya, dari dalam dirimu, dari dalam hatimu, out of your heart, out of your innermost being shall flow rivers. That is Holy Spirit, that is the anointing, that is the power. Tapi bagaimana mungkin dari dalam diri kita bisa mengalir keluar kalau sumbernya belum ditaruh? Berarti kalau di dalam diri kita itu bisa mengalir keluar, sumbernya harus ditaruh dulu toh. Sumber airnya, sumber rivernya. What is that? The Holy Spirit. Makanya saudara lahir baru itu sumbernya ditaruh di dalam hatimu. Maka setelah engkau percaya engkau bisa mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Itu dia. That is the power. That is the Holy Spirit. Makanya Petrus dan Yohanes suatu saat dia berada di pintu gerbang bait suci. Dia mendapati seorang lumpuh yang belum pernah berjalan. Orang lumpuh minta sedekah tuh di pintu gerbang. Apa yang dilakukan Petrus? Ini orang lumpuh, pengemis, lumpuh, nggak bisa jalan dari lahir. Petrus ngomong gini, emas dan perak tidak ada padaku. Karena dia pengemis, berarti yang diharapkan apa? Dia minta uang toh. Emas dan perak tidak ada padaku. But, this is powerful. What I do have, I will give to you. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punya. Oh, that's bold, that's powerful. Petrus bilang, aku punya sesuatu. Bukan emas dan perak, aku akan berikan kepadamu. And then, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Lalu diangkat tangannya dan orang itu bangkit dan berjalan. Belum pernah jalan dari lahirnya. Apa yang ada padaku, ku berikan kepadamu. Berani banget dia ngomong gitu. Karena dia tahu di dalamnya ada rivers. Di dalamnya ada mata airnya. Maka itu bisa dialirkan keluar. Tadi saudara yang angkat tangan, di dalammu ada. Pertanyaannya, percaya atau tidak? Pertanyaannya, ingat atau tidak? Pertanyaannya, tahu atau tidak? Itu yang akan membuat perbedaan. God's kind of it. Let us pray.